Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Naikkan pujian tema. Dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Naikkan pujian ini, katakan kepada Tuhan. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Amin. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Bersaksi, bersedekah. Bersaksi, bersedekah setiap hari. Merawat sesama yang sedang menderita. Bersahaja dalam hidup setiap hari. Dan berdoa di dalam ketulusan. Nyatakan bukan hanya dengan sekedar menyanyi. Nyanyikan, mengasihi, mengampuni, memberkati, biar jadi rema, sesamaku dan semua musuhku. Firman Tuhan ini jadi rema buat kita. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Bersaksi, bersedekah. Bersaksi, bersedekah setiap hari. Merawat sesama yang sedang menderita. Bersahaja dalam hidup setiap hari. Dan berdoa di dalam ketulusan. Bersahaja dalam hidup setiap hari. Dan berdoa di dalam ketulusan. Ajar kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan merenungkan perkataan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki telinga seorang murid yang mau duduk diam. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima Recording in progress. kasih saat ini Tuhan. Recording stopped. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah Tuhan.
Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Mulia. Ya, terima kasih Pak David untuk worship-nya. Sebelum pembacaan firman, ya kita ucapkan dulu selamat datang untuk para para partisipan yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ya, untuk sebelum pembacaan firman, mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Gindo. Ya, Pak Gindo, siap Pak Gindo, silakan. Terima kasih Pak. Shalom Pak Mulia. Ya, shalom Pak Gindo. Sore. Ya, jelas Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat serta kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan, penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan telah pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan buat doa Ambon pagi hari ini. Tuhan masih mempercayakan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa menopang saudara-saudara kami, bahkan berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, yang menuntun, menegur, bahkan mengajar serta mendidik kami menjalani kehidupan ini. Bapa, pakai hamba-Mu, Pastor Joseph Paul Zam, Tuhan taruh perkataan, isi hati-Mu, serta pengertian-pengertian yang baru kepada hamba-Mu. Hikmat, marifat, urapan-Mu, nyatakan bagi hamba-Mu. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gindo. Ya, sekarang pembacaan firman diambil dari kitab Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul ayat 4 sampai 37. Untuk pembacaan Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 dilakukan oleh Ibu Nerliana. Untuk Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 20 dilakukan oleh Ibu Sarma. Untuk kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 37 Pak Apeng bisa Pak ya? Oke, kalau gitu kita mulai dari Ibu Nerliana. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Mulia. Shalom Pak Mulia. Ya Bu. Shalom Bu Nerliana. Paul, shalom Bu Ana, shalom Pak David. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube dan juga akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus.
Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Demikian pembacaan firman. Ya, Ibu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar dan Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah.
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya, Sebab terima orang kasih yang Bu Sarma. Sampai 21 dilanjutkan oleh Pak Apeng. Bisa Pak Apeng sebentar. Pak, lanjut aja Bu Sarma, sebentar lagi, 1 menit lagi toa bunyi. Oh, oke. Iya. Kalau gitu sampai habis aja ya dengan Bu Sarma ya. Oke, Bu Sarma, dilanjut lagi Bu sampai dari 21 sampai 37 Bu. Terima kasih Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan lagi. Sebab Ya, orang yang siap. disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dan dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma. Mari sekarang kita dengarkan renungan dari Pastor Paul. Pastor Paul, silakan, dipersilakan Pak. Haleluya. Iya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila Anda terus hidup di dalam kasih-Nya ya. Sekalipun jengkel, marah, yang menjengkelkan, dan Anda punya kemampuan untuk menghancurkan. Tetapi Anda lebih memiliki untuk mencipta. Ya. Anda punya kemampuan untuk menghancurkan, tapi Anda lebih memilih untuk mencipta. Saya bangga ya dengan para penatua Damaris. Ketika dihancurkan begitu rupa, dihina begitu rupa ya. Saya bangga ya dengan para tua-tua di Damaris ya. Untuk para pengurus Damaris, Damar Kasih, Galarua,
dihina, dihancurkan ya. Orang-orang memfitnah, ya bisa nggak kita balas? Oh gampang banget ya. Mereka ini orang-orang punya duit dan punya kekuasaan. Ya. Bisa nggak menghancurkan? Ya bisa. Ya, cuman mereka luar biasa sekali. Ya, daripada kita menghancurkan, mendingan kita membuat yang baru. Itulah kasih Tuhan ya. Tuhan bisa nggak mau hancurkan orang-orang jahat ini? Ya, bisa. Tapi ia lebih suka berkarya. Ya, lebih suka membangun jemaat yang ilahi daripada menghancurkan orang-orang jahat ini. Itu kan? Bisa nggak dihancurkan aja, sudah selesai, bukan yang baru lagi kayak Nuh. Enggak. Manusia menghancurkan dirinya sendiri, zaman Nuh. Ya, ketika saya ngomong begini, orang banyak yang bingung ya. Siapa bilang Tuhan menghancurkan umat manusia di zaman Nuh? Bukan. Manusia menghancurkan dirinya, Tuhan mengizinkannya itu terjadi. Karena manusia tidak minta tolong kepada Tuhan. Coba kalau manusia berdoa minta tolong, Tuhan akan izinkan nggak? Enggak. Dengan cara yang ajaib pasti akan terjadi perubahan. Ya. Nah, tapi waktu di zaman Yesus bisa nggak Tuhan Yesus hancurkan? Bisa. Tapi kenapa nggak dihancurkan? Karena ia lebih memilih benih itu mati dan menciptakan manusia-manusia ilahi. Benih itu jadi gandum-gandum. Jadi ratusan, bahkan jutaan, bahkan miliaran gandum yang baik. Ya kan? Nah, banyak orang-orang jahat ini ya, pengkhianat-pengkhianat di dalam gereja, pengkhianat-pengkhianat di dalam komunitas kita yang ingin menghancurkan Anda dan saya. Ya, bahkan mungkin itu suamimu, bahkan itu mungkin istrimu. Anda ngalami dikhianati. Serem ya kalau dikhianati sama pasangan hidup kita sendiri mah. Aduh, itu bisa trauma kali ya. Saya pernah diceritain ya, ada seorang istri yang dipenjarakan oleh suami, dijebak sama suaminya sendiri ya. Kasus penipuan. Dijebak sama suaminya sendiri, dia yang masuk istrinya. Suami dia kurang ajar sekali ya. Kurang ajar sekali. Ya. Saya dulu ya, tahun 2000 berapa itu ya. Waktu kita lagi ribut keluarga besar ya. Saya memilih saya yang masuk. Bukan istri saya, jangan. Kamu jangan masuk, sekalipun yang pegang uang istri saya semua. Jangan saya yang masuk. Ini mah orang kasihkan istrinya biar masuk. Karena orang kalau sudah masuk penjara, ada banyak hal yang berubah dalam hidupnya dia. Trauma dan segala macam ya. Ini ya, saya trauma, saudara. Saya keluar itu waktu itu saya traumanya bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun ya, sampai tidur itu meleknya itu rasanya masih di dalam penjara itu. Ya, traumanya ngeri, saudara. Apalagi kita dipenjarakan bukan karena kesalahan kita, karena ini ya, dan ngeri sekali ya, mau dibunuh orang di dalam penjara itu. So, lawan saya mafia ya, orang kuat itu ya. Mau dibunuh orang di dalam. Trauma, saudara. Makanya waktu itu saya bilang sama saya, jangan saya saja yang masuk. Tapi ini ada orang dikhianati malah istrinya suruh masuk. Udah ngajar ya. Saya sampai emosi saya dengar ceritanya ibu ini ya. Saya emosi sekali ya. Tapi ya sudah terjadi dan sudah diampuni ya. Tatan itu bukan ini ya, dia hanya cerita sudah pernah kejadian. Tapi itu banyak terjadi ya, dalam jemaat, bahkan di dalam keluarga, orang saling mengkhianati. Tapi bagaimana ketika kita diurapi oleh Tuhan? Nah, sekarang kan kasusnya kita diurapi Tuhan kan? Kita bisa nggak pengurapan kita itu untuk menghancurkan orang? Oh bisa. Anda kalau sedang diurapi Tuhan, Anda bisa lakukan apa saja dan berhasil. Ya, bahkan melakukan yang buruk, berhasil. Anda kalau sedang di bawah pengurapan, apa saja Anda lihat ya. Urapan itu memang digunakan untuk melayani sesama, saudara, untuk melayani Tuhan. Urapan digunakan seperti hari ini Tuhan mengurapi saya, ya, buat kumpulkan dana, ya kan, dan kita bisa ketemu sama penatua-penatua orang-orang baik kayak Pak Alex, kayak Mantu, kayak Pak Stephen, kayak Pak Tobing, kayak Pak Putri, kita kok bisa ketemu ya. Dan kok nggak ada uangnya dibawa lari ya, gitu kan? Kok nggak ada uangnya dibawa lari gitu loh. Kan aneh kan? Kok nggak ada, pada ratusan juta itu uangnya semua itu coba. Nggak ada kan? Kenapa? Karena urapan, saudara. Ada pengurapan di situ. Sehingga ketika kita mengumpulkan, ada yang mengumpulkan, ada yang merawat uang-uang itu, mengelola uang-uang itu.
Dan karena kemurahan Tuhan itu semua bisa ketemu sama orang-orang baik yang tadi ya, 7 diaken dipilih ya. Yang di dalam Kisah Rasul 6 ya, 7 diaken dipilih untuk merawat jemaat. Bisa. Dan orang-orang itu juga orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, luar biasa ya. Bahkan ketika difitnah, dihancurkan, bisa nggak kita katakan? Bisa. Ini orang-orang penuh kuasa, orang-orang kaya, saudara. Nah, tetapi memilih untuk apa? Kita bikin ini saja. Kita bikin yang baik, yang lebih bagus lagi, yang lebih gede lagi. Hebat ya. Saya sampai kaget-kaget ketika keputusannya itu ya, memilih untuk bikin yang lebih besar lagi ya. Ini luar biasa ya. Padahal sudah begitu rupa marahnya mereka itu. Tetapi mereka terakhir bisa memutuskannya seperti itu. Nah, saudara, ketika Anda diurapi, ya, Anda memutuskan untuk apa sekarang? Pengurapan Anda mau digunakan untuk apa? Ada sekarang semua orang yang diurapi Tuhan. Tapi saya sedih ya, saudara. Enggak semua yang ikut rajin doa pagi ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya enggak ngerti ya. Ketika Anda datang doa tiap pagi ini ya, ketika Anda mendengar firman, terus Anda mendengarkan firman, mungkin Anda tidur setengah ngantuk. Tapi kenapa saudara nggak nangkep ya? Masih ada yang suka minta-minta, masih ada yang suka utang-utang. Saudara tahu nggak? Saya sering tidak punya uang. Ya, di Eropa ini pengeluaran besar. Ya, kelihatannya besar uang saya, tapi sering nggak punya uang. Pernah nggak saya minta? Ketika ibu saya meninggal, saya pernah nggak minta. Waktu itu kami lagi pas nggak punya uang, ibu saya meninggal itu, ya, mepet waktu itu ya. Waktu itu kita lagi mepet semua. Terus kakak saya telepon, gimana, tenang, nanti Tuhan sediakan. Nggak pernah minta loh. Tiba-tiba ya kita nggak pernah minta, tiba-tiba Tuhan cukupkan, dan di sana sini Tuhan kumpulkan. Sampai akhirnya lebih. Saya bilang sama kakak saya bahwa kamu semua, karena kakak saya juga lagi kurang. Kakak saya kurang, saya nggak pernah minta, saudara. Ya kan? Nah, tapi saya nggak ngerti kenapa Anda yang sudah rajin doa fajar ini rajin meminta-minta. Iya, saya sih nggak perlu minta seperti nggak perlu sungkan ya. Anda rajin doa fajar, saya bangkitkan iman Anda, saya berbagi pengalaman saya. Ya, kakak saya juga sakit ya. Kakak saya sakit, matanya nggak bisa pendarahan di mata, sehingga nggak bisa kerja berat. Apakah saya meminta-minta? Enggak. Ketika ibu saya sakit dulu, ibu saya setahun kemarin ya, sakit-sakitan, bukan sakit, tapi sakit-sakitan, ada sembuh, ada sakit, ada sembuh. Saya nggak pernah minta-minta sama Anda ya. Tapi ada orang yang rajin ikut diakonia, rajin ikut doa pagi, masih meminta-minta, alasannya karena saya sakit. Padahal dia sehat, dia bisa melakukannya. Dia bisa kerja. Saya sampai nggak habis pikir, kepala saya sampai, seharian saya doa, Tuhan, saya sedih sekali, saudara. Sedih sekali. Memang bukan tanggung jawab saya, tapi saya sedih. Lalu apa yang Anda dengar ya? Ketika Anda mendengarkan firman, ya jangan pernah berharap manusia, sama Tuhan, ayo Tuhan buka jalan. Tiap hari Anda dengar, tapi Anda masih minta. Saya masih nggak ngerti, nggak habis pikir. Saya sudah kasih contoh tiap hari kepada Anda. Ya, saya sudah kasih contoh kepada Anda tiap hari. Saya buka keluarga saya, bagaimana proses kami memanage semuanya. Tetapi, bagaimana saya bisa melakukan semua ini? Karena tadi ya, yang satu punya rema, yang satu ngerti yang Pak Paul ngomong, tapi nggak percaya. Anda nggak mau melakukan sih. Sebetulnya Anda nggak perlu rema dulu. Berbahagialah orang yang mendengar logosnya Yesus dan melakukannya. Anda belum rema, lakukan deh. Tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Anda nunggu minta-minta. Ya kan? Nah, itu yang membuat saya memang nggak habis pikir. Saya nggak tahu ya berapa banyak diaken-diaken di Damaris ini ikut embun pagi atau nonton siaran ulangnya. Tetapi saya sedih, masih ada beberapa yang suka minta-minta. Ya,
Sedih. Padahal kita ciptakan, kalau kita membuat suatu gerakan-gerakan diakonia apa segala macam, tujuannya supaya Anda itu, saya tahu tidak semua orang punya iman yang cukup, dan kita ada ruang tolong-menolong melalui diakonia ini. Tetapi yang saya heran, tetap menolak tidak ikut dalam diakonia, tapi mau minta-minta. Susah sekali, ya kan? Ada orang-orang seperti ini. Tetapi ini dalam skala kecil, saudara. Ini dalam skala kecil. Skala uang. Aduh, mungkin saudara sudah lewati masa ini. Saudara mungkin sudah, tapi dalam masalah-masalah lain. Ya, Anda dengar tiap hari untuk mengampuni, tapi Anda nggak bisa ngampuni. Saya sudah kasih contoh, sudah tak tunjuk orangnya, saudara. Ya, ini loh contoh orang tidak ngampuni. Ini loh contoh orang tidak lahir baru. Tapi masih ada yang tidak mengampuni. Masih ada yang tidak bisa mengampuni. Ya. Itu aduh, apa yang saudara dengar tiap hari? Nah, itu saudara. Ketika para rasul mengalami tekanan dan aniaya, ya, sebelum mereka penuh dengan rema Pentakosta, penuh dengan Roh Kudus, ya. Mengapa rema dan Roh Kudus? Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, remaku, perkataanku adalah Roh Kudus. Bukan logosku ya, logosku itu di Matius 7 ayat 25. Logosku, berbahagialah orang yang mendengar logosku dan melakukannya. Tapi di Yohanes 6, rema, kalau Anda dengan logos dan sudah jadi rema yang dari Yesus, maka itu adalah Roh Kudus. Ya, dan kehidupan. Kemarin saya sudah ajarin saudara, ketika buah pengetahuan baik dan jahat, itulah Torah, itulah logos, itulah Bible, teksnya, itulah khotbah yang Anda dengar. Ya, itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon kehidupan, itulah rema. Dari logos menjadi rema, kenapa tidak boleh ngambil rema? Harus ada yang mati dulu, Yesus Kristus. Maka orang logos, orang tahu itu apa itu agape, yaitu Yesus yang mati di salib. Lalu bisa jadi rema, ada buah pohon kehidupan. Karena tanpa orang mengerti ini, langsung mau rahasia, tambah nggak bisa lagi, harus ada yang mati dulu. Makanya ada kerup yang menjaga itu loh. Ya, nah, itu nanti di pelajaran kelas apologetik tentang dosa. Ya, nanti saya terangkan lagi. Nah, ini yang apologetik lama belum dengar ini kan. Yang apologetik lama belum pernah dengar ini. Nah, katanya Pak HW lama belum dengar ini. Ini baru saya kasih lagi. Jadi ketika orang mendengar logos, Anda tiap hari dengar logos, itu bisa hilang begitu saja kalau Anda nggak langsung lakukan. Serius, akhirnya Anda tiap hari ikut doa fajar, iman Anda nggak bertumbuh. Tapi coba Anda nekat lakukan. Ketika saya membagikan firman Tuhan, ketika saudara-saudara saya dengar tiap hari ya, pengalaman kesaksian tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu pagi kan kita gantian yang bawakan. Bagus-bagus saudara. Tetapi kalau Anda tidak melakukannya, hilang begitu saja. Seperti rumah di atas pasir. Ada pencobaan, akhirnya mengemis lagi. Ada pencobaan, Anda mau dendam lagi. Ada pencobaan, Anda berzina lagi. Saya heran tiap hari ikut doa fajar, tapi tidak bisa meninggalkan perzinahan. Artinya apa? Anda belum lahir baru. Ya. Ketika Anda setiap hari mendengar logos, lakukan langsung tegas. Lalu selanjutnya, pikir nanti. Yang penting Anda mendengar logos, Anda percaya, lakukan langsung. Walaupun belum rema. Dan dalam melakukannya itu, saya pertama melakukan ya, wah kita masih berantem sama anak saya dulu. Ya masih dalam kasus kami yang lama itu, kami hancur-hancuran. Saya masih berantem sama anak. Tetapi kami langsung lakukan. Anak langsung lakukan, kita masih berantem juga. Perekonomian masih korat-karit juga, kehidupan masih tidak karu-karuan, saudara semuanya. Tetapi kami lakukan terus, sambil kita diakonia tiap malam. Tiap jam 2 kita pergi bareng-bareng. Habis pulang diakonia berantem lagi. Pulang diakonia berantem lagi, kasihan ya. Kasihan kami berdua ya. Dulu saya bayangin kita dulu berantem, terus anak-anak lihat kami berantem. Masih saudara, tetapi karena kami melakukan dengan tuntas, cepat saudara, setahun selesai. Boleh cepat,
Ya. Dan Tuhan bicara terus tiap hari, menuntun hidup kita. Nggak ada hidupnya kalah terus. Kenapa kalah terus? Lah Anda dengan logos nggak dilakukan. Lama-lama hilang. Rumah di atas pasir, hujan badai topan berzina lagi, utang lagi, dendam lagi, dengki lagi, ruwet lagi, ya dan seterusnya dan seterusnya. Dosa lagi, dosa lagi. Ya. Tetapi kalau Anda dengar logos lakukan, Anda diakonia dengan rajin walaupun sakit, Anda belum mengerti kenapa suamiku berkhianat, kenapa aku dimusuhi, kenapa aku difitnah, kenapa aku begini, kenapa aku bangkrut, apa segala macam. Jalan terus. Ya, jalan terus. Tiba-tiba tadi saya ditelepon ya, ada seorang diaken, Pak Paul. Pak Paul tahu nggak, waktu Pak Paul nyuruh kami kita diakonia dulu, saya belum gabung Pak Paul. Teman saya diakonia. Ya kita sudah the last money, uang terakhir di rekening kami Pak, di hidup kami. Tapi kami tetap berdiakonia. The last money, hari itu, uang terakhir itu, tiba-tiba Tuhan lipat gandakan Pak Paul. Sampai hari ini kami dipulihkan. Anak kami sekolah di luar negeri semua. Saya sekalian batuk luar biasa. Ya, kenapa cuman ini ya? Kenapa cuma Bu Vivin? Kenapa cuman orang ini? Kenapa cuman tadi itu ada satu juga bapak-bapak PNS itu ya. Jadi saya sudah umur 60 tahun Pak. Ya, mau kerja apa 60 tahun Pak Paul? Tiba-tiba dan golongannya cukup tinggi ya orang ini ya. Tiba-tiba saya di-hire lagi oleh pemerintah. Saya nurut aja diakonia seperti yang Pak Paul bilang. Sekalipun kita lagi korat-karit Pak. Kenapa banyak orang punya kesal sini tetapi saya dengar lagi orang masih meminta-minta. Orang-orang ini kemudian diurapi. Nah itu tadi orang-orang diurapi Tuhan itu bukan cuma pendeta saudara. Nah itu loh, saya heran. Kenapa Anda masih berpikir namanya orang diurapi pendeta itu cuma pendeta? Enggak, Anda orang yang diurapi Tuhan. Saya orang yang diurapi Tuhan. Anda juga. Ketika Anda penuh dengan rema, itu artinya Anda orang yang diurapi Tuhan. Iya kan? Lihat para rasul kehidupannya. Sebelum mereka penuh dengan rema, mereka bingung mesti ngapain, mereka terjang sana, terjang sini, balas sana, sabet sini pakai pedang, sabet situ. Mereka cita firman Tuhan, tapi mereka nggak ngerti. Ada mujizat terjadi, mereka mendoakan mereka pelayanan. Ya, tetapi dengan cara duniawi, begitu mereka hidup dipenuhi oleh rema. Bisa beda ya? Beda. Karena ada logos langsung lakukan, ada diakonia. Ya. Terus. Dan rema itulah urapan yang mengalir. Ya, urapan itu datang, saudara. Pengurapan itu datang. Dan ketika pengurapan itu datang, Anda bisa lakukan apa saja dengan pengurapan. Semua yang dilakukan berhasil kemarin ya, Mazmur 1. Berbagai orang kesukanya firman Tuhan dan merenungkannya siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah lebat pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kalau Anda buahnya lebat karena Anda ada di aliran sungai kehidupan itu. Roh Kudus itu rema kan? Ya, Yohanes 7 ayat 37. Dari dalam hati akan mengeluarkan aliran-aliran air sungai kehidupan. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Adalah rema. Anda penuh dengan rema, apa saja Anda kerjakan berhasil. Contohnya saya. Semua yang kita kerjakan berhasil. Ya toh? Apa saja yang Anda dikerjakan karena urapan itu berhasil. Dan Anda nggak perlu takut. Anda tidak perlu takut. Orang boleh nerjang Anda, orang boleh memfitnah, orang boleh menganiaya, orang boleh fitnah. Ya kan? Kita juga boleh marah dong, tapi jangan dendam. Marah masa enggak boleh? Boleh lah. Kalau orang marah, difitnah ya marah. Ya kan? Karena kita masih hidup dalam darah dan daging. Tapi jangan dendam. Ya.
Jangan terus kirim orang. Dulu saya dendam. Ya, jangan ya. Jangan dendam. Pengurapan itu ya gunakan untuk yang baik. Anda lakukan yang jahat pun bisa berhasil. Tapi gunakanlah pengurapan itu yang baik. Biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan yang dahsyat itu. Ya, pengurapan itu Anda putuskan mau buat yang baik atau buat yang buruk. Ya, Anda tinggal yang putus. Anda mau apa? Mau gunakan buat apa pengurapan itu, saudara? Itu sama Anda sendiri keputusannya. Kalau Anda mau gunakan pengurapan itu untuk hal yang buruk, ya, ya terserah. Ya, saya saya senang ya para penatua ini memutuskan menggunakan pengurapan ini. Saya yakin ya para penatua ini, ya kalian semua akan hidupnya diberkati dengan luar biasa. Kalian memilih untuk berkarya daripada membalas. Ya, luar biasa ya. Saya percaya sekali kalian itu akan diberkati Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kalian yang tiap hari pun pagi datang ini loh. Kalian belajar gak sih dari ini? Atau cuman kalian seneng-seneng aja kumpul-kumpul biar merasa rohani, biar adem-adem. Sangat sayang kalau Anda sudah mendengar, lalu Anda tidak melakukan ya. Eman-eman banget ya. Anda membangun rumah di atas pasir. Saya nggak bisa maksa Anda untuk melakukan. Tapi saya sedih, saudara. Saya sedih kalau ada yang masih minta-minta, masih ada yang dendam, masih ada yang berzina, masih ada yang dengki. Saya sedih, saudara. Masih ada pengkhianat. Saya sedih, saudara. Ya, tapi itu keputusan Anda sendiri untuk melakukannya. Ya, karena semua yang melakukannya pada telepon saya sukses kok, berhasil kok. Ya, semua berhasil. Kenapa Anda tidak? Ya kan? Pertanyaan saya, mengapa Anda tidak berhasil sementara banyak orang telepon saya berhasil? Dengan menggunakan resep yang saya bagikan kepada Anda. Resepnya nggak mungkin. Setelah saya tanya, karena Anda tidak melakukannya. Satu-satu saya tanya kan. Saya kalau nanya, ngorek, itu saya bukan lagi menghina Anda ya, mohon maaf ya, yang teman-teman. Saya ngorek. Saya pengen tahu apa yang sudah kamu buat. Mentalmu. Kamu tidak metanoia, karena kamu dengar, kamu tidak mau melakukan. Niatan hatinya udah nggak aletheia, nggak murni. Bisa, Anda tiap hari harus aletheia, menjaga kemurnian hatimu. Makanya, lakukan firman. Anda lihat ya, orang-orang yang berintrik, orang-orang yang banyak triki, yang orang banyak-banyak, akhirnya nggak tahan di tempat kita ya. Triki-triki itu loh, yang suka ngakal-ngakali, nanti lihatnya responnya apa, percobaannya, coba gini, coba lihat responnya apa nih. Kalau responnya gini, nilai kan dicoba lagi. Ada yang suka begitu ya di komunitas kita. Ya. Kalau sama saya, jangan ngasih umpan. Kenapa? Saya tabrak. Sama saya itu jadi umpan ini, karena saya selalu tabrak. Saya tidak mau bermain. Saya selalu tabrak, saudara, jangan kasih umpan. Makanya Anda tidak pernah menyangka kan responnya saya apa. Karena saya juga nggak pernah mikir, Anda ini umpan, trik atau apa, saya nggak urusan. Tuhan bilang apa, saya jalan. Tuhan bilang apa, saya jalan. Makanya responnya aneh kan, kadang-kadang saudara kan nggak nyangka kan, nggak nyangka. Ya, haleluya. Hari ini saudara, gunakan pengurapan itu untuk hal yang baik. Ya, orang boleh lawan Anda. Serahkan sama Tuhan, putuskan untuk selalu berkarya. Gunakan pengurapan itu untuk berkarya. Kasih itu selalu berkarya, create something new yang penuh cinta. Jangan gunakan untuk hal yang buruk. Cinta, pengurapan yang ada pada Anda. Bangun lagi yang baru, bangun lagi yang baru, bangun lagi yang baru. Yang jelek-jelek itu biar urusannya Tuhan, jangan urusannya kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.